Pas saya datang lagi ke saya udah bawa mobil, zamannya mobil Kijang itu. Oh iya. Kijang yang mata bongsang itu Kijangnya. Berarti emang Pak Madawi orang berada lah ya, soalnya kan minta mobil juga ya. Nah itu ya mungkin cara apapun itu dia beli mobil. Ya terus gimana gitu? Ya saya nggak tahu itu apakah memang dia jual tanah atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sekarang sudah bersama narasumber nih, narasumber dari warganya Pak Madawi nih. Kita kenal dulu nih Pak. Saya Pak Samudi. Pak Samudi. Ya. Pak Samudi di sini sebagai siapa? Saya di sini sebagai ketua warga, Ketua warga, ketua RW di sini. Ketua RW di sini. Oke. Atas nama saya Pak Samudi, ya jabatan saya RW. RW di sini. Siap. Nah, ini Pak Madawi ini warga saya. Oke. Ya kalau saya dulu ngikut dengan orang tuanya semenjak kecil saya. Oh, ngikut sama orang tua Pak Madawi. Tuh, saya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun Ikut bapaknya. Bapaknya Pak Madawi. Ya, di sini. Pak Madawi. Di sini. Di sini, ya. Terus Madawi itu dia sekitar umur 22 dia pergi ke Jakarta. Umur 22 tahun pergi ke Jakarta, Ya, merantau. pergi ke Jakarta merantau. Sendiri itu? Sendiri. Katanya dia jualan rokok apa di sana. Oh iya, Katanya usaha lah ya. Usaha. Bahkan kehidupannya ketemu enak katanya. Pada waktu itu lama kelamaan ya mungkin itu entah bangkrut entah bagaimana tidak tahu. Saya diambil lah sama dia. Itu Ayo. berapa lama di Jakartanya? Di Jakartanya ya lama lah pokoknya itu Lama bisa ya? belasan tahun, Belasan bisa tahun. puluhan tahun itu. Baru udah ngubungin ke sini. Itu enggak, kalau ngomongin saya itu belum sampai puluhan tahun. Oh, belum. Belum. Dia enak katanya di Jakarta. Ayo kamu cari kerja di sana sama saya. Bila perlu kamu kerja dengan saya. Ikutlah saya ke sana. Pas ke sana saya pada waktu itu dia memang sedang kolab bangkrut usahanya. Oh, lagi turun lah ya Ya, usahanya. sampai saya diajak jualan roti. Roti keliling apa gimana tuh? Roti keliling. Pakai sepeda itu? Enggak, dia dapat yang digoes, gerobak, pas saya dapat yang dipikul pada waktu itu. Iya. Di benar. PT Arko. Oh, Jakarta ya? Ya di Kalideres lewat tuh. Iya, Arko benar. pada waktu itu. Itu tahun berapa kira-kira? Kira-kira itu bangsa tahun 70 berapa ya? Saya lupa tahunnya itu. Saya Pokoknya belum lahir berarti ya. ya mungkin belum lahir. Ente belum lahir lah. Iya. Itu. Gimana Itu terus? sekitar tahun 75 atau 74 lah pada waktu itu. Terus di situ dia sampai ngenaik mobil katanya. Saya ditinggal di Muara Karang. Muara Karang itu nggak ada rumah sampai Peluit. Lah terus gimana tuh? Bisa pulang lagi apa gimana tuh sendiri? Saya pada waktu itu pas saya di Muara Karang, saya diambil sama kepala kuli pada waktu itu di Muara Karang. Ya gimana sih orang lagi Kebingungan nggak kali ketemu, gitu ya. Kebingungan. Saya di situ ada bedeng, saya mampir ke bedeng. Saya dirawat di situ, ya bukan dirawat apa-apa, dikasih makan apa di situ. Diambil lah ya. Sampai ada kira-kira 1 bulan dia muncul, dia ngenaikin belajar mobil pada waktu itu. Dia ditangkap. Berarti nggak sengaja ketemu ya? Nggak sengaja ketemu. Pas yang nangkepnya itu bapak angkat saya, Pak Ruslan dulu. Maksudnya nangkep apa tuh? Gimana? Dia belajar mobil Lagi pada waktu itu di Otorita. Otorita Peluit tuh. Dia nyasar. Oh, nyasar. Nggak bisa keluar. Ditangkaplah pada waktu itu sama Pak Taslan. Bapak Taslan itu ya boleh dikatakan itu bapak angkat saya di sana. Di sono yang angkat bapak kemarin yang rawat. Ya, enggak, yang nangkep dia itu. Pas gitu sama Pak Cokro pada waktu itu kan Pak polisi itu nggak bawa motor kan, pakai sepeda ontel dulu. Dulu. Pada waktu itu saya panggilannya di sana tuh si kecil. Si kecil bapak. Iya, saya nih. Iya, panggilannya si kecil. Dulunya. Cil. Coba kamu katanya ke sini. Ngaku-ngaku katanya ada adiknya di sini, apa betul? Ini abang kamu. Pas saya datang. Berarti adiknya itu Pak Madawi.
ngaku adik ngaku, ke saya ya, gitu. ngakunya gitu kan. Apa benar? Ya memang benar saya. Saya bilang di mana orangnya, di sana ya. Pas di situ ketemu sama saya. Oh iya benar ini abang saya bilang gitu. Iya iya. Tolong kasih mobilnya Pak. Ini abang saya. Betul Sa, ini Cil. Iya. Udah kasih. Beberapa hari kemudian ke depan karena dia nyasar pada waktu itu sama sopirnya itu dipecat. Oh Pak Madawi Pak itu Madawi dipecat, kembalilah ke sopirnya. saya minta kerjaan. Iya iya iya. Saya betul. pada waktu itu saya bekerja. Berarti belum menikah ya Pak? Masih muda kali Madawi. Pada waktu itu dia sudah pernah menikah di sini nggak lama. Paling beberapa hari memang dia pada waktu itu dijodohkan sama orang tuanya. Dia kabur ke Jakarta. Yaitu di situ lama sama saya bekerja di pergudangan, sampai di bangunan, kerja lama. Apa segitu? Karena saya sudah 1 tahun nggak pernah pulang ke kampung. Iya iya. Orang tua saya juga tidak tahu saya ada di mana. Ya akhirnya saya pulang. Pulang ke sini. Pulang ke sini. Bareng Pak Madawi enggak? Enggak. Oh, sendiri. Dia tetap tinggal di sana. Oh, berarti sendiri pulang ke sini. Nah, saya pulang sendiri. Pada waktu itu saya di Tangerang juga jalan ke sini. Jalan kaki dari Tangerang ke sini? Iya. Karena pada waktu itu nggak ada mobil. Iya, beli sepeda paling ya. Ya, nggak mobil ada di sini. Cuman kalau sudah jam 5 itu nggak berani narik ke sini. Oh, berarti emang di sini kan rawan kali dulu Pak Rawan ya? ya mungkin rawan gitu. Karena saya pada waktu itu tidak tahu rawan atau tidak. Karena usia saya juga masih muda lah ya. Masih muda bener. Saya jalan terus. Nah sampai saya ke sini tidak boleh lagi ke Jakarta sama orang tua saya. Udah makan nggak makan, nak, udah di rumah di sini. Aja. Ya kalau memang mau cari kerja apa aja di sini. Nah setelah itu lama mencari saya itu dia tidak ada, kembalilah ke sini. Berapa lama tuh? Sekitar 2 mingguan. Oh 2 mingguan. Ya nyusul saya ke sini. Ya memang saya udah ada di sini pada waktu betul. Itu. Terus ketemu ke sini. Ketemu di sini gimana? Udah lanjutin aja. Saya bilang nanti kita cari nasib masing-masing. Di situ ya memang gimana ya, nasib itu belum berpihak kepada dia. Nah dia pergi lagi ke Jakarta, ya saya juga pergi lagi ke Jakarta. Cuman nggak bareng, berarti nggak bareng. Nggak bareng. Saya ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Ya saya di Tanjung Priuk. Ya saya juga menaruhkan nasib saya bagaimana di Tanjung Priuk. Nah di Tanjung Priuk ya saya sempat ya sukses juga di Tanjung Priuk. Itu usaha atau gimana? Usaha saya. Saya jual beli karung bekas. Karung bekas. Ya sampai betul. Saya jadi agen di sana aja. Saya jadi ya, karyawan juga gitu ya, karyawan. Enggak, saya punya karyawan pada waktu itu. Oh iya punya karyawan kan. Ya, saya punya karyawan kurang lebih hampir 20 orang. 20 orang. Saya maju usaha saya. Pas dia datang. Tiba-tiba datang nyamperin. Datang, pas datang gimana? Kehidupan Abang di mana sekarang? Saya ngojek sepeda katanya. Kata Pak Madawi. Ya, saya ngojek sepeda. Iya, udah, sepeda siapa? Sepeda orang katanya. Udah, buang aja sepeda orang. Kalau enggak kasih, nanti tak beliin sepeda di sini sama saya. Segitu kalau memang ngojek. Iya, betul. Tak kasih sepeda sama saya. Dia ngojek. Seru nih. Lama kemudian, setelah ngojek, saya udah bosan katanya ngojek pakai sepeda. Terus saya biar ada tingkatan gimana? Saya mau ngojek pakai motor katanya gitu. Iya, berarti dulu motor udah ada kan ya? Udah ada tuh. Iya, itu udah kesininya sekitar tahun 87. 87. Ya, udah tahun 87 itu. Dia ngojek motor. Ngojek motor terus dia pergi. Pergi. Bawa motor enggak? Enggak, motor dikasih sama bosnya. Dia pulang ke kampung sini. Ya mungkin dia orang tuanya pada waktu itu masih ada. Dia pengen punya mobil. Tapi Bapak masih di Jakarta berarti? Saya masih di Jakarta. Di Jakarta. Berarti dia duluan ke sini pulang. Udah duluan ke sini pulang. Iya. Dia minta beli mobil. Pas saya datang lagi ke saya, udah bawa mobil zamannya mobil Kijang itu. Oh iya. Kijang yang mata bongsang itu Kijangnya. Berarti emang Pak Madawi orang berada lah ya, soalnya kan minta mobil juga ya. Nah itu ya mungkin cara apapun itu dia kebeli mobil. Ya terus gimana itu? Ya saya nggak tahu itu apakah memang dia jual tanah apa. Karena kalau dapat usaha itu kayaknya tidak memungkinkan gitu. Iya tiba-tiba ke Jakarta bawa mobil aja ketemu Bapak ya. Saya. Terus gimana? Wah saya bilang hebat banget. Alhamdulillah. Mobil ya.
jangan kamu aja katanya punya mobil, saya juga punya. Bagus kan? Ya, saya bilang. Udah. Nah di situ pisah lagi sama saya. Bisa lagi. Itu sempat ketemunya berapa lama tuh di Jakarta? Di Jakarta ya bentar juga, nggak begitu lama. Bentar. Cuman dia nyamperin aja, pengen ketemu, gitu, pulang lagi, pengen gitu. silaturahmi dengan saya, Iya, ya betul. pulang lagi. Ya lama kelamaan. Punya istri orang mana? Saya orang Jawa, katanya istri saya udah punya anak. Oh, saya bapak udah nikah berarti? Saya udah nikah juga, saya juga. Saya tinggal di Jakarta. Dia terus setelah dia menikah, ya ke Jakarta lagi dia tuh. Setelah punya mobil. Nemuin bapak apa gimana enggak? Enggak. Oh, enggak. Dia usaha katanya di Kedoya. Jual beli barang bekas juga. Pada waktu itu sama istrinya. Misalnya jual beli barang bekas. Yang namanya rumah tangga kan, ya nggak taunya itu pindah lagi ke sini katanya. Pindah ke sini lagi. Pindah ke sini lagi. Nah, terus usahanya di sana? Di sana ya udah bangkrut lagi dah. Oh, mungkin udah bangkrut lah ceritanya ya. Kesini lagi. Pindah lagi ke sini. Di sini lama punya rumah tuh. Rumahnya katanya dijual lagi. Dijual lagi. Dijual lagi. Yang di sini. Ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Berarti bolak-balik terus ya ke Jakarta. Ke Jakarta lagi. Tangerang, nah disitulah pisahan dengan istrinya. Nah kurang lebihnya itu ke sini sekitar 23-25 tahun. Nah di situ pisah. Saya juga akhirnya kan tahun 90 berapa, 98 apa berapa saya pulang kampung juga akhirnya. Pulang kan. ke sini. Nah, terus usaha bapak juga di Jakarta? Di Jakarta usaha saya juga bangkrut di sana. Bangkrut. Terus pulang ke sini. Pulang saya ke sini. Ya ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di sini akhirnya. Ketemu lagi lama-lama kok Wing sendirian aja. Iya katanya. Kenapa? Nggak mau punya istri lagi? Nggak ada yang mau. Dia bilang kan begitu. Saya bilang siapa bilang nggak ada yang mau. Kalau kita berusaha, iya betul. Mungkin saja. Mending kita usaha dulu gitu ya, Pak ya. Usaha dulu. Enggak. Dia di situ kayaknya kayak putus asa, nggak mau punya bini lagi. Dia mau hidup menyendiri. Betul. Berarti udah di rumah ini Pak itu ya? Udah di sini berarti. Udah di sini. Terus ke sini. Saya sering karena di sini saya sama kepala desa pada waktu itu, awal kepala desa saya diangkat di sini jadi jaro sama kepala desa. Ya ini kan udah menyangkut menjadi warga saya juga. Iya, betul. Saya keberatan dengan warga saya. Kan gitu. Maka saya sering kontrol sini. Lama kok kehidupannya bukan semakin menanjak, kayaknya semakin melemah gitu. Semakin melemah. Dan itu udah sendiri itu waktu udah sendiri. Kalau boleh tahu orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal semua. Saya juga tidak tahu orang tuanya yang perempuan memang udah meninggal duluan. Udah lama lah. Kalau orang tuanya yang laki itu belum begitu lama sih. Di situ kesini terus saya cek gimana. Ya sering nanam singkong, nanam jagung apa di sini. Nah itu cukup enggak? Saya bilang gitu. Ya cukuplah buat makan sehari-hari mah ada katanya. Dicukup-cukupin aja katanya gitu. Oh berarti semenjak kesini itu langsung kayak bertebur ya, bertani di sini gitu ya? Bertani di sini. Nah di sini ngijak tahun 2023 saya ada ide. Ada ide di sini. Saya bilang ini kan lokasi kan sangat luas. Iya, luas banget ya. Memang ini kan tanah PT yang dibilang orang, tapi walaupun Pak Awing belum terima misalnya, tapi bagi saya sebagian itu udah. Iya, udah ada punya Awing ya. Cuman maksudnya daripada ini ada lahan tidur apa sebelum ini digarap sama PT, marilah kita manfaatkan sebelum digarap sama PT. Ada ide apa kamu? Saya ini kan lokasi luas, gimana kalau kita ternak bebek di sini? Ini kan jauh ke warga, tidak mengganggu dengan warga. Iya, kan bau kan bebek ya. Kalau di sini kan jauh ke warga gitu, maksudnya tidak mengganggu aktivitas kita. Nah di situ saya ternak bebek di sini. Terus ada rekan, saya juga butuh katanya tepat. Ayo kalau butuh kita bareng di sana. Oh, sukses tuh Pak. Sukses selama 1 tahun. Pak Awing sekarang begini.
Makannya, minumnya, apapun kami jamin di sini. Selama 1 tahun lebih tuh. Bahkan setiap bulannya juga diperhatikan sama kamu, sama kami orang nih. Iya. Agar Pak Awing nanti setelah punya modal, nanti ikut juga karena. Iya, punya usaha sendiri lah ya. Nah, usaha sendiri. Nah, di situ dia bilang sama saya ada duit, katanya berapa? Udah bikin kandang aja dulu, tapi kandang juga jangan terlalu mewah lah. Yang penting nggak kehujanan. Betul. Dia bikin, setelah bikin, beli dia bibit. Berapa? 1.000 wing, enggak 500 aja katanya. Ya udah, nanti pakannya tak bagi-bagi aja. Nggak usah beli, kalau beli kan mahal, nanti nggak kejangkau. Betul. Pakan juga kami bantu-bantu dengan rekan-rekan Pak RT, saya sama Pak Sarip pada waktu itu. Oke. Ayo kita rempugan. Nah, di situ sukses sampai panen. Setelah panen pada waktu itu gimana? Mau ngisi lagi? Tahu nih, kayaknya badan saya pada sakit katanya. Karena udah usia lah ya Pak ya. Tiba-tiba itu dapat beberapa minggu sakit bener. Sakit benar. Sakit apa itu? Ya kalau dibilang orang itu stroke juga bukan. Tapi sakitnya dia itu bicara nggak mau, apapun nggak mau. Dari semenjak itu udah nggak ternak lagi. Nggak ternak lagi. Sampai sekarang kondisi seperti ini. Maka pada waktu itu saya panggil lah anaknya. Saya cari siapa yang punya alamat anaknya. Tapi nggak ketemu ya. Selama 3 hari saya belum menemukan. Sampai sekarang ya Pak ya. Nah, udah pada waktu itu ketemulah, ada katanya pernah mampir ke rumahnya si A, dia titip nomor telepon, ada. Saya hubungin pada waktu itu, ini orang tua kamu sakit. Kalau saya nggak bilang nanti saya kesalahan. Betul. Iya. Kalau memang saya udah infokan, kamu juga ya terserah nanti atas penerimaannya kamu mau datang atau mau tidak. Nanti kita udah infoin lah ya sebagai sementara ini yang ya. penting saya nginfo. Pada waktu itu datang juga malam. Ada datang ke sini. Malam datang. Ya saya tanya. Pas saya tanya tuh kenyataannya seperti itu, orang tua kamu sudah nggak mau bicara dengan siapapun. Lagi sakit lah ya Pak. Lagi sakit. Sedangkan dengan dia juga nggak bicara. Hanya mangut, geleng-geleng kepala. Nah udah. Kamu tinggal terserah kamu, orang tua kamu di antara bapak dan anak di situ silahkan. Terserah mau gimana gitu kan ya, diserahkan. Gimana baiknya, apakah ini nanti sama kamu mau dibawa ke Jakarta? Apakah untuk sementara kamu mau tinggal dulu di sini? Di situ saya pulang, saya tinggal. Pokoknya kondisinya sampai saat ini seperti itu ya, terakhir infonya ya Pak ya. Infonya. Setelah saya tinggal, pagi katanya nggak nginep, pulang. Saya tanya lagi, kasih duit nggak sama anaknya? Oh ya udah nggak apa-apa. Sedangkan saya ngerawat ini kurang lebih itu hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahunan. Saya berikan makan. Saya kasih uangnya itu dalam 1 minggu itu 50.000. Itu nggak main-main saya ini. Saya yang memberikan makan dalam 1 tahun lebih tuh. Iya, soalnya kan nyari gimana ya Pak, kondisi seperti itu ya Pak ya. Nah itu karena bukan apa ya, saya setiap hari di sini. Karena ternak saya masih ada di sini. Oh, masih Bapak masih ternak. Nah, sedangkan walaupun tidak ada ternak di sini, saya merasa punya kewajiban karena ini warga saya. Betul, saya Pak. punya tanggung jawab. Nah itu. Alhamdulillah. Nah, kesininya, kenapa saya tidak memberi makan? Hanya sebatas memberi uang. Paling kadang-kadang sampai 2 minggu nggak saya kasih. Karena pada waktu itu, saya bawain nasi bungkus, dia tolak. Dia tolak itu. Kenapa itu? Saya nggak mau katanya nasi dari kamu. Kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa? Kamu mau dapat ngeriung katanya. Nah ini maka saya juga agak marah. Agak marah di situ. Dikira dia itu saya bawa nasi bungkus itu dapat ngeriung. Nah Nah itu maka saya juga agak marah. Cuman saya nggak bicara. Ya udah. Sekarang maunya apa? Saya mau uangnya aja. Katanya, oke, kalau mau gitu nanti tak kasih uang seminggu 50.000. Cukup nggak cukup? Tolong dicukupkan. Saya bilang gitu. Oke. Ada lah. Ya memang udah begitu perjalanan hidup. Ya memang harus makan, harus hidup juga harus sehat. Adalah si penggembala sapi di sini, ibu-ibu tuh. Nah selama warga saya sini? tinggal. Warga sini bukan? Iya, warga sini juga. Ya peduli juga. Dialah yang memberi makan.
Pagi sore dia ngasih makan. Kan saya tanya juga, gimana? Udah, saya udah kasih makan. Makanya bukan ini, saya berterima kasih sama kamu karena saya nggak memberi makan, kamu yang memberi makan. Iya, Nah, terus ada lagi tetangga di sini, ya memang tetangga di sini tuh sangat peduli semuanya. Betul, kelihatan sih kemarin juga kompak kan di sini itu jadi saling support pedulinya juga. Nah, kalau ini bajunya pada kotor-kotor, ada Cuciin. tetangga di sini diambil, Iya betul, dicuciin. iya, gitu. iya. Sebetulnya warga sini tuh sangat peduli semua. Sangat peduli banget, Nah, emang itu. kelihatan banget kemarin juga pas kita lagi selamatan, lagi ngerubuhin rumah juga ya, Iya. pada support semuanya Nah, memang. itu maka saya juga memuji syukur alhamdulillah kepada warga sini, ya memang sangat kompak. Oke, Itu harapan saya. Bahkan Amin, harapan amin, saya ke depan agar lebih kompak lagi ke depannya. Amin. Itu harapan saya. Oke, terima kasih banyak nih, Pak, Mudah-mudahan ya. doa saya dikabul oleh Allah. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih banyak Pak atas infonya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.